Selamat datang kepada Ibu Dwinta Ayu Pramita. Ya Bu, terima kasih. Eh, s- Jadi hari ini sebenarnya mata kuliah yang mau di matchingin tuh atau dikuliahin adalah topik risk and management. Jadi terkait dengan risk management ini ternyata bisa berkaitan di mana-mana ya. Baik, sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah hari ini Ibu kita atau praktisi yang mengajar pada hari ini, kebetulan saya mengambil dari praktisi, yaitu Ibu Dwinta. Jadi Ibu Dwinta ini menjadi, saya akan bacakan dulu ininya ya kayaknya ya, profilnya. Gimana Bu Dwinta? Jadi, Siap Bu. ya Ibu Dwinta eh, merupakan berada di Departemen Divisi TIK PT Jasara Harja. Dia memiliki sertifikat bidang teknologi informasi dalam sertifikat Associate in Project Management, kemudian tersertifikasi Optimizing Jira, Refresher for Efficiency Project Management. Selain itu, di bidang risk management telah didapat sertifikat Qualified Risk Management Officer QRMO tahun 2024. Dan tentunya masih banyak lagi training-training yang Ibu Dwinta ikutin sehingga menambah keahlian dalam menyelesaikan problem-problem ataupun dalam menunjang pekerjaan di kantor Ibu Dwintas. Beliau adalah S1 dari Universitas Brawijaya, Sarjana Teknik Informatika. Kita panggil kakak kayaknya ya. Iya betul Bu. Jangan Ibu dong. Jangan ibu nih, kayak kakak nih, kayak kakak. Jadi pada kesempatan ini, benarnya risk management itu menjadi hal yang sangat penting ketika kita dalam melakukan project. Tidak hanya project sih, dalam pengembangan perangkat lunak itu banyak sekali perannya. Jadi nanti Bu Dinta akan menjelaskan bagaimana risiko manajemen dalam pengamanan data perusahaan yang diimplementasikan di PT Jasa Raja, serta kalau nggak salah kita bagi menjadi 3 sesi juga. Sesi pertama ini memang lebih ke konsep pengetahuan. Sesi kedua dan ketiga nanti lebih applied dalam penerapan bagaimana aplikasi menghitung risk manajemen teknologi informasi di PT Jasa Raja. Eh, Sepertinya itu menjadi opening dari kuliah tamu kita pada malam hari ini. Jadi memang kalau malam hari itu siang hari itu praktisi agak susah ya keluar dari zona pekerjaannya. Jadi kita baru Bu Kakak Dwinta itu baru bisa di malam hari. Baik, silahkan Kak Dwinta untuk memulai kuliah tamu malam ini. Silakan. Siap. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ria dan teman-teman. Saya manggilnya teman-teman aja ya. Kalau adik-adik kayak kelihatan tua banget ya Bu ya. Iya betul betul teman-teman ya, oke siap. Saya izin share screen ya Bu. Ya monggo Bu. Masih di sini, mafia. Omongan konten, ulang. Omongan mas, untuk sampah. Ya, saya masih di sini nih.
Ya, udah dibuka sebelum misalkan. Oh, aja mas. Ya, Betul kan ini. pantau perjalanan. Halo Bu, saya mulai ya Bu ya. Ya, boleh, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ah, oke. Malam ini kita akan membahas manajemen risiko. Di sini temanya khususnya itu resiko TI dalam pengamanan dan perlindungan data perusahaan. Sebelum memulai ke materi, mungkin saya mau ngajak diskusi dulu ya sama ke teman-teman kalau melihat gambar ini itu kira-kira apa yang bisa dikaitkan dengan resiko gitu terkait tema kita malam ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan? ya, silakan. Ada yang mau berkomentar nggak? Ya, Kira-kira. terkait. Oke, dia ternyata maunya ngechat. Oh, Waduh. maunya ngechat. Oke. Kecelakaan nyawa. Oke, ada lagi? Udah ya, itu aja. Oke, gini. Jadi eh, dari gambar ini itu kan terlihat ada seorang pembalap ya, pembalap dan yang satunya lagi kemenangan gitu. Di dalam manajemen resiko itu, jadi untuk menentukan resiko itu kita harus ada sasaran. Nah, itu terlihat dari sini. Si pembalap ini sasarannya apa sih? Tujuannya apa? Pembalap ini pasti tujuannya adalah kemenangan gitu ya. Nah, eh, untuk menuju ke kemenangan itu ada sesuatu yang tidak pasti nih. Ada mungkin di balapan itu. Nah, itu betul ada yang jawab sebelum jadi juara ada resiko, benar. Jadi sebelum dia menjadi juara ini ada resiko, ada ketidakpastian. Jadi dia mungkin aja dia bisa jatuh atau di banyak pecah atau mungkin lagi dia eh, berjalan lancar tapi emang kemampuannya dia kurang gitu ya. Itu semua bisa menjadi resiko sebagai seorang pembalap gitu. Terus langkah-langkah apa aja sih yang dia lakukan supaya dia bisa menang gitu untuk menghadapi resiko-resiko itu gitu ya. Kalau di seorang pembalap ini mungkin dia akan berlatih terus yang pertama mungkin ya, terus akan menyiapkan ban yang terbaik gitu atau dia akan melak meng-hire tim yang benar-benar jago ketika nanti dia masuk pit stop dia akan eh, dengan mudah dan cepat menyelesaikan masalahnya gitu. Lalu, kok jadi ke sini. Nah, ini sebelumnya ini regulasi dan pedoman penerapan manajemen risiko di PT Jasara Harja ya. Sebenarnya standar internasionalnya sama, tetap ISO 31000 tahun 2018. Tetapi untuk POJK-nya mungkin kalau di perusahaan bank itu berbeda ya nomornya. Ini kan di kami POJK 44 POJK 5 2020 itu tentang manajemen risiko lembaga keuangan non-bank gitu. Eh, ada lagi nih POJK lagi. Kenapa sih kita menerapkan manajemen risiko itu semua tertuang di regulasi dan pedoman ini gitu. Kami di perusahaan pun itu tiap bulan juga akan melaporkan resiko-resiko dari perusahaan kami, baik itu dari sisi TI-nya, operasionalnya, atau dari sisi pendapatannya, kayak gitu. Selanjutnya, nih tadi langkah utama untuk menentukan resiko itu adalah penetapan sasaran, gini. Ini penetapan sasaran itu ada
cara mudahnya itu menggunakan metode SMART ini, specific, measurable, achieve, relevant, dan time bound. Nah, ini contohnya, ini saya membuat dua contoh gitu ya. Kalau dari yang pertama, meningkatkan pertumbuhan produk A sebesar 6,2 pada triwulan 1 2022. Yang kedua adalah meningkatkan ketersediaan sistem inti perusahaan minimal 99,5% pada semester 2 tahun 2025. Nah, ini kenapa kita harus detail dalam menentukan sasaran supaya nanti resiko-resikonya itu teridentifikasinya juga lebih mudah gitu. Jadi untuk meningkatkan sistem inti perusahaan itu gimana sih minimal segini gitu ya biar nggak ada downnya. Terus kalau kita kaitkan dengan data, mungkin ada yang mau menjawab kalau kaitannya dengan data apa sasarannya? Saya tunggu di chat. Apakah bagaimana kalau sasarannya itu terkait dengan data? Spesifiknya apa? Misalnya meningkatkan eh, keamanan data atau gimana? Ada yang bisa menentukan sasaran untuk terkait data, keamanan data? Halo, terjaga dan terintegrasi bisa. eh, ini kan ada yang menjawab terjaga dan terintegrasi. Kalau menentukan sasaran, ya boleh terjaga dan terintegrasi. Cuman kita harus menentukan waktunya itu kapan supaya lebih mudah ya. Jadi ketika kita di semester itu tidak tercapai, berarti kita harus melihat penyebabnya itu apa seperti itu. Makanya kita pasang nih waktunya seperti itu. Menjaga kestabilan database itu juga boleh gitu sasarannya. Lalu saya lanjut aja ya. Hmm. Nah, terus kan tadi sasaran, kalau resiko itu apa sih gitu? Dari hasil dari bahasan yang tadi, yang si motor itu pembalap, lalu tadi ada sasaran, terus resiko itu apa gitu? Ada yang tahu resiko itu apa? Dampak dari apa yang dilakukan. Oke, ada lagi Mas Faris nih, hebat nih. Rajin menjawab dia. Ada lagi kah? Kira-kira resiko itu apa sih? Sesuatu yang menghambat sasaran, Bu. Betul, betul. Apalagi insiden atau kejadian. Ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Boleh. Oke, sudah mulai ini ya. Terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, betul. Ancaman dari pihak luar. Benar. Nah, ini udah mulai pada ini ya memahami mungkin ya resiko itu apa. Jadi resiko itu nih, resiko itu nih efek dari ketidakpastian pada sasaran. Kenapa kenapa tidak pasti? Kalau udah pasti berarti bukan resiko dong, udah kejadian ya dia gitu. Makanya dia nggak pasti entah itu terjadi atau enggak gitu. Makanya kita menyebutnya resiko itu ketidakpastian. Kalau pasti berarti bukan resiko, udah kejadian gitu dia kan. Eh, nah, resiko ini benar nih ada yang jawab sesuatu yang buruk, merugikan dan tidak kita inginkan. Itu juga masuk ke dalam resiko ya. Resiko itu jadi eh, ketika resiko itu baik dia akan mendatangkan peluang. Tetapi ketika resiko itu buruk, maka dia akan mendatangkan dampak gitu kan. Terus efek nih, kenapa efek? Karena dia karena efeknya dari ketidakpastian sasaran. Jadi misalnya saya mau
mau terkait data ya, saya menjaga menjaga agar data itu tidak bocor gitu ya sasarannya pada tahun ini gitu. Misalnya terjadinya berkurangnya insiden insiden kebocoran data gitu kan pada tahun 2025 gitu. Nah, eh, di resiko untuk data supaya nggak bocor itu apa aja sih di situ? Misalnya ada cyber security gitu kan, ada mungkin bisa jadi mm, kebakaran apa pencurian apa kecurian nih servernya kebakaran gitu-gitu kan juga itu bisa loss data semuanya gitu ya. Itu salah satu resiko-resiko yang bisa terjadi terhadap keamanan dan ketersediaan data itu tadi gitu. Terus ini sasaran sasaran disusun dengan kriteria SMART gitu. SMART harus spesifik tadi ya, spesifik, measurable kayak gitu, achieve, relevan dan time bound. Lalu mm, mm, bisa nggak kasih eh, resiko terkait keamanan dan perlindungan data gimana kalau resikonya itu satu aja. Serangan malware, Bu. Boleh ya ya. eh Oke, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi di resiko itu akan ada penyebab dan dampak. Nanti kita akan belajar cara mengidentifikasi resiko nextnya. Tapi boleh tadi serangan malware itu nanti masuknya ke dalam apa gitu ya. Tergantung dari pembuatan kata-katanya di resikonya. Terus apalagi ada lagi kah yang ingin berpendapat? Udah ya. Nggak ada lagi terkait data. Coba ada resiko apa selain serangan malware? Ada. Apanya? Kenapa? Kita next dulu aja ya kalau gitu. Jadi ini jenis-jenis resikonya. Resiko itu ada resiko murni, ada spekulatif. Resiko murni itu dampaknya cuman break even atau rugi gitu. Dia bisa kalau nggak terjadi apa-apa ya tidak menguntungkan dan tidak ada kerugian. Tapi kalau terjadi dia rugi gitu. Itu resiko murni. Contohnya aja resiko murni itu yang benar-benar banjir mungkin gitu ya. Banjir kalau terjadi dia hancur nih barang-barangnya rusak segala macam. Tapi kalau nggak terjadi ya dia tidak untung juga. Ya baik-baik aja semuanya gitu. Terus kalau resiko spekulatif, resiko yang memberikan tiga dampak ini harusnya saya salah. Tiga dampak. Jadi dia bisa untung, bisa rugi, atau break even. Jadi dia kalau dia nggak terjadi ya udah dia nggak kenapa-kenapa. Kalau dia terjadi bisa menguntungkan, kerugian gitu. Atau kalau yang nggak terjadi tadi bisa tidak kenapa-kenapa atau menguntungkan gitu. Nah, terus ada di resiko spekulatif ini ada downside risk sama upside. Kalau resiko yang downside itu rugi nih. Kalau yang upside untung. Contohnya itu yang rugi dan untung apa ya? Kalau terkait data, saya bisa dibantu nggak ya kira-kira? Yang terkait data yang kalau tidak terjadi apa-apa, kalau tidak terjadi apa-apa dia menguntungkan kira-kira apa ya? Ayo ada yang bisa membantu.
terkait data. Data kan sekarang lagi happening banget ya, keamanan data pribadi gitu. Lalu, teman-teman, adakah yang bisa membantu resiko yang positif terkait data? Belum ada ya. Udah kita next dulu aja sampai kita mengidentifikasi resiko ya. Ini ada jenis-jenis resiko sesuai POJK tadi dasarnya. Jadi kita ketika menentukan resiko kita udah punya dasar-dasarnya nih resiko apa, resiko operasional, asuransi, likuiditas, semuanya itu udah ada. Jadi ketika kita melakukan suatu identifikasi resiko itu kita udah tahu ini masuknya resiko apa ya, operasional nih, misal kegagalan sistem. Kegagalan sistem itu akan berefek kemana aja gitu. Misalnya kegagalan sistemnya down nih, akan berefek kemana? Ke pendapatan, akan berefek lagi ke reputasi gitu. Jadi eh, resiko itu kita udah harus tahu nih dia masuk ke dalam resiko apa sehingga penanganannya itu bisa pas gitu. Nah, kalau tadi resiko, nah ini sekarang masuk ke manajemen resiko gitu. Kalau resiko sama eh, ditambahin manajemen resiko pasti jadi beda kan. Ada yang bisa bantu sekarang kalau manajemen resiko itu apa? Close. Ada yang tahu manajemen resiko? Minimalkan efek dari resikonya. Gimana? Meminimalkan dampak dari resikonya. Itu salah bisa itu tapi termasuk manfaatnya ya tujuannya dari manajemen resiko gitu memitigasi resiko itu oke boleh boleh nggak apa-apa. Oke, manajemen resiko nih simple sih proses mengelola resiko secara terencana. Apa sih yang kita kelola gitu kan biar supaya kalau di perusahaan itu supaya perusahaan ini tetap berjalan dengan lancar ya, dengan baik gitu. Jadi mengelola resiko itu ada tahapannya nih. Tahapannya ini tadi yang pertama adalah penetapan sasaran. Penetapan sasarannya udah gitu. Itu sasaran ini pasti selalu ada di tiap perusahaan. Misalnya kayak TI gitu ya. Sasarannya adalah menjaga ketersediaan layanan. Misalnya harus 99,99,9% gitu sasarannya. Terus lagi tidak adanya serangan cyber gitu. Terus hmm, perusahaan itu harus berjalan sesuai tata kelola perusahaan dan tata kelola TI gitu. Itu sasarannya udah ada. Nah, dari sasaran-sasaran itu apa sih eh, selanjutnya itu adalah identifikasi resiko itu setelah sasarannya ada gitu. Karena kita nggak mungkin kan melakukan sesuatu tanpa sasaran gitu, tanpa tujuan. Kalau nggak ada tujuan ngapain ngapain kita ngelakukan sesuatu ya gitu. Jadi sesuatu itu pasti harus ada sasarannya gitu. Begitu juga sih resiko ini menentukan resiko itu harus ada sasarannya. Ini sekarang kita lanjut ke identifikasi resiko. Nih, pendekatan ini membantu dalam menyusun resiko dengan tepat. Gimana sih cara mengidentifikasi resiko? Nah, nih, karena penyebab, maka peristiwa resiko itu terjadi sehingga mengakibatkan dampak. Nih, kalau dari eh, gambaran ini, ada nggak yang bisa bantu untuk membuat suatu identifikasi dari karena penyebab? Ayo, ada nggak?
Halo Miss, Ya, gimana? ya mungkin salah satu contohnya berkaitan dengan data ya. Betul, coba. Penyebab misalnya gitu ya, komputer karena security-nya nggak bagus, antivirusnya nggak ada, ya resikonya terkena virus gitu kan. Nah, Mm-mm. kemudian dampaknya apa? Dampaknya ya datanya jadi rusak, datanya Oke, dicuri, ya kira-kira good, seperti good. itu. Boleh, keren. Ada lagi. Udah mulai bisa kalau. Jadi kita mengidentifikasinya gini aja ya. Ada penyebab, maka akan mengakibatkan suatu resiko gitu. Nah, dari resiko itu maka akan terjadi dampak gitu. Bisa juga yang paling sederhana karena kurangnya karena kurang aware-nya pegawai suatu perusahaan, maka gitu kan, maka akan terjadi eh, resikonya adalah kebocoran data dan informasi. Dampaknya bisa serangan cyber, bisa reputasi perusahaannya jadi jelek gitu kan. Karena serangan cyber menyebabkan kebocoran data dan mengakibatkan iya bisa ini reputasi, betul. Dampaknya adalah reputasi, penyebabnya serangan cyber, resikonya kebocoran data. Oke, boleh. Sebenarnya dalam menentukan apa membuat kalimat dalam resiko ini nggak ada dasarnya ya. Cuman untuk mempermudah emang caranya itu gini, karena penyebab maka terjadi suatu resiko dan ada dampaknya gitu. Eh Terus itu ke kemudian kan kita udah nih ada resiko gini ya, pasti penyebabnya ini nggak cuman satu, bisa lebih dari satu. Jadi misalnya saya ambil sekarang resiko cyber aja lah ya, resiko cyber gitu, resiko serangan cyber, penyebabnya apa sih? Misalnya eh, tidak awarenya pegawai, terus bisa juga tidak awarenya pegawai ini bisa dia membagikan username dan password gitu aplikasi. Nah, iya nih kebijakan password lemah betul. Itu juga bisa terus firewallnya nggak update, terus tidak ada antivirus gitu. Jadi satu resiko itu bisa banyak penyebab dan bisa banyak dampak. Nah, antara penyebab dan dampak itu bisa one on one, bisa one to many. Jadi misalnya eh, resikonya udah ya serangan cyber. Terus penyebabnya misalnya tidak tidak aware gitu ya, tidak awarenya kurangnya awareness pegawai gitu. Terus dampaknya adalah kan bisa kebocoran data, bisa apa fraud fraud perusahaan. Misal aku ngasihin password ke teman untuk pembayaran gitu ya. Kan mereka bisa melakukan itu untuk hal-hal yang negatif juga ya. Jadi itu bisa jadi dampak. Terus bisa bisa satu penyebab banyak dampak, bisa banyak penyebab jadi satu dampak pun juga bisa gitu. Tapi resikonya tetap nih serangan cyber. Jadi serangan cyber ini aku punya penyebabnya apa aja? Ya tadi itu yang udah eh yang udah saya sebutin tadi ya. Nih misalnya penyebab tuh saya ambil bacain ya tuning rules pada sistem deteksi tidak dites terlebih dahulu apakah efisien atau query-nya itu. Pulsing menyebabkan respon time meningkat per transaksinya. Tuning rules pada sistem deteksi fraud tidak dites terlebih dahulu. Apakah efisien? Ini mungkin maksudnya ini ya, apa eh dalam pengkodean itu nggak nggak secure gitu ya ini yang resiko respon time meningkat per transaksi itu menurut saya itu bisa menjadi dampak yang resikonya adalah sistemnya itu bisa menjadi resiko cyber karena pengkodeannya codingnya nih nggak baik nih gitu di situ ke embed
username passwordnya atau gimana atau macam-macam ya itu ada ke apa kalau ngoding itu biasanya masih banyak bolongnya lah belum dites dulu tuh itu bisa terjadi resikonya cyber. Dampaknya apa sih? Nah, nanti dampaknya bisa tadi sistemnya lambat mungkin. Terus ada lagi sistemnya down ketika diakses oleh beberapa 100 pengguna kayak gitu-gitu. Sehingga data center dan iya, paling kalau terkait data ya paling sering terjadi adalah resikonya reputasi. Terus karena zaman sekarang kalau data itu udah tersebar pasti semuanya itu masuk ke internet ya, jadinya pasti hampir semua resiko itu ada reputasi akan menurunkan reputasi gitu. Apa mungkin mesin learningnya belum dilatih Bu menyebabkan kelolosan? Ya bisa, tapi karena ini baru awal kita belum sampai menghitung resiko ya. Nanti kita akan saya punya time time sheet bukan time sheet ya punya kertas kerja. Nanti saya punya kertas kerja gimana cara mengidentifikasi resikonya, nama resikonya, terus penyebabnya apa, dampaknya apa itu nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar seperti itu ya. Jadi nanti dia masuk ke resiko yang harus benar-benar diperhatikan atau enggak gitu. Nah, ini selanjutnya analisis resiko. Analisis resiko itu nih, resiko itu tadi punya dampak dan kemungkinan. Kalau di analisis resiko itu ini penilaian resiko ya secara simpel, dia akan mm, nanti kita ada heat map. Nextnya tuh kita punya heat map di ISO itu ada heat map antara kemungkinan dan dampak itu kayak sumbu X dan sumbu Y gitu kemungkinannya sumbu X dampaknya sumbu Y gitu nanti itu berupa nilai gitu kemungkinan itu kemungkinan terjadinya suatu resiko sama dampaknya tadi dampak dari resiko kalau terjadi gitu ya dampaknya ini tadi bisa dampak yang positif atau dampak yang negatif gitu. Terus nih setelah itu ada pemeringkatan resiko nanti kalau udah kita hitung eh, antara kemungkinan dan dampaknya itu ketemu di nilai berapa di heat map itu nanti ada peringkat resiko. Nah, ketika nilai resikonya itu tinggi, maka dia harus memerlukan pengendalian lanjutan gitu. Jadi, eh, oh ya saya kelewat tadi. Jadi ketika kita punya resiko, kita udah harus punya pengendalian. Misalnya tadi pengkodean suatu program itu nggak baik ya, resikonya kan cyber gitu. Penyebabnya resikonya cyber. Penyebabnya adalah pengkodean suatu program itu tidak lolos lah, tidak baik gitu. Nah, pengendalian apa sih yang kita lakukan untuk kemungkinan tersebut? Yang pertama mungkin kita melakukan penetration test gitu ya untuk melihat ke apa kebocoran untuk melihat kelemahan-kelemahan dari pengkodean itu. Terus lagi serangan cyber tidak aware-nya pegawai terhadap informasi yang dia punya gitu ya, data pegawainya yang dia punya itu pengendaliannya adalah melakukan awareness gitu, tidak boleh menyebarkan atau memasang kalau kita ada di push push di desktop itu tentang keamanan data seperti itu. Terus ada juga mungkin di Instagram atau di media sosial lainnya, kita mengingatkan untuk tidak menyebarkan username dan password. Terus ada lagi tadi penyebabnya adalah dia tidak menginstal antivirus gitu. Nah, itu pengendaliannya apa gitu. Jadi setiap setiap
kemungkinan yang ada itu kita udah harus punya pengendalian supaya resiko itu tidak terjadi gitu. Makanya pengendalian ini penting banget supaya si resiko itu tidak terjadi. Jadi tidak sampai terjadi resiko. Jadi resikonya tadi ya udah break even aja, dia nggak terjadi, nggak kenapa-kenapa, tapi jangan sampai dia terjadi gitu kan. Hmm, Terus kayaknya eh cukup segini ya. Nanti kita nextnya ada perhitungannya nih, tapi ini agak panjang. Minggu depan kita akan belajar menghitung dari resiko-resiko tadi yang udah ada, cara menghitungnya seperti apa, kayak gitu. Itu di minggu depan. Jadi eh, penting nggak sih eh, manajemen resiko itu penting banget. Jadi supaya kita itu supaya kita itu bisa menghindari resiko ya. Resiko itu nanti bisa menghindari, resiko itu bisa dihindari, bisa kita lempar ke orang, itu nanti nextnya setelah kita menghitung resiko. Jadi misalnya resiko itu tinggi, kita harus membagi resiko itu ke pihak ketiga. Misalnya aja di kami divisi TIK nih mengembangkan teknologi, mengembangkan aplikasi. Ketika kita merasa, oh kita tidak ada ahli di bidang security nih, kita lemparlah ke pihak ketiga untuk melakukan penetration test gitu. Itu namanya memindahkan resiko kayak gitu. Terus apalagi ya? Oh iya, resiko ini jadi kalau di perusahaan itu nggak cuma di perusahaan ya, mungkin di universitas juga pasti harusnya semua orang itu punya apa? Wajib mengidentifikasi resiko karena semua orang itu pasti risk owner ya, risk owner itu pemilik resiko. Jadi kalau saya di Jasara Harja di bidang TI, saya pasti risk owner di bidang TI gitu. Teman-teman lain juga saya di bidang saya bisnis analis, berarti saya harus resiko apa sih di bisnis analis ini misalnya di apa tidak tercapainya strategi perusahaannya ini nggak tercapai, aplikasi yang mendukung strategi perusahaan nggak tercapai, itu saya harus menganalisis resikonya gitu. Kalau di bidang security, dia harus menjaga keamanan data gitu, keamanan data, pencegahan cyber kayak gitu itu harus dijaga oleh teman-teman di bidang security gitu. Itu nanti semua dari teman-teman itu punya resiko pasti bisa mengidentifikasi resiko. Misalnya di perkuliahan aja nih. Resikonya apa sih? Nggak lulus tepat waktu gitu ya. Kenapa penyebabnya? Sering nggak masuk atau malas ngerjain skripsi gitu kan. Dampaknya apa sih gitu? Dampaknya ya uang SPP-nya bayar terus nih tiap tiap tahun gitu kan. Rugi gitu kan, dimarahin orang tua. Nah, itu dampak gitu kan. Nah, itu jadi semua orang baik di perusahaan, di kampus gitu ya, itu pasti punya resiko kayak Buria aja sebagai pengajar gitu pasti Buria ada resikonya misalnya resiko seorang pengajar adalah teman-teman teman-teman ini paham nggak sih apa yang diajarin gitu ya, nyampe nggak sih ilmunya yang disampaikan itu gitu kan. Itu suatu resiko juga kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain nih teman-teman. Ayo Minggu Sarah, de- ada yang mau ya nanya? Ini minggu depan kita kita belajar memang ngitung nggak langsung dalam satu pertemuan ya Bu ya. selesai Mm-mm. gitu ya, biar nggak boring gitu ya. Memang hari ini kita bagi sesinya 3 gitu, sama seperti Pak Putra kemarin, memang 3 kali biar 1 jam bersama Bu Dwinta nih sekarang ya. Memang nggak mau lama-lama biar dapat mungkin setiap minggu minggu pertama ini memang konsep ya Bu Dwinta ya. Benar, benar Bu. Jadi Nanti konsep-konsep mengenai risiko gitu ya, bahwa risiko itu tadi udah nyerempet ya,
bagannya bahwa ada cara mengidentifikasi tadi ada Benar. karena, peristiwa, dan dampak. Ini kayaknya Betul. eh buat saya juga, oh ya ternyata lebih mudah dengan seperti itu ya, gitu ya. Nah kalau di kampus memang risikonya tadi sudah disebutin nih bahwa tidak lulus tepat waktu gitu ya, karena tidak mau, karena dia tidak apa, tidak Karena pernah dia malas masuk. masuk ya, Bu. Bisa Ah. jadi karena dosennya susah dihubungin gitu ya. Kalau dampaknya memang bener, dampaknya harus bayar terus gitu ya. Jadi itu Betul. risk ownernya untuk masing-masing mahasiswa ya. Ini gimana? Jadi Anda setiap mata kuliah oh punya risiko apa dengan dosen ini gitu. Jadi kita kayak bikin apa ya kayak peta gitu ya. Jadi sasaran-sasaran tadi kayaknya sepertinya kayak menjadi tujuan gitu ya Bu. Tujuan, Tujuan ya betul, sasarannya betul, apa Bu. sih gitu ya agar Mm-mm. tuh. Jadi kalau misalkan nih Bu sudah misalkan sudah sambil nunggu pertanyaan yang lain sudah misalkan kita sudah identifikasi nih ternyata risikonya itu memang kecil nih gitu ya. Atau Mm. misalkan bukan misalkan dia tidak pernah kejadiannya jarang atau apa kita tuh bisa menambah identifikasi resiko atau itu bisa dihilangin nggak sih gitu kalau kita Bisa, Bu. bahas terus gitu. Itu gimana Bu Dwinta? Betul, itu nanti di perlakuan resiko, Bu. Ketika resikonya kecil, kita bisa yang pertama mungkin bisa menghilangkan sumber resikonya atau mentolerir mentolerir resikonya, Bu. Misalnya resiko itu tidak signifikan banget nih menyebabkan kerugian gitu ya bagi perusahaan atau pengambilan keputusan. Nah, itu bisa ditolerir resikonya, Bu, gitu. Baik, ini ada yang nanya, apakah ada tools yang bisa membantu mengelola? Nah, ini toolsnya tuh kayaknya udah pernah ya ditunjukkan di pada sesi Betul, yang kalau yang betul. sebelumnya tuh dibikin dalam satu sesi memang tuh jadi padat banget gitu ya. Ada nanti. Ada. Mm-mm. Jadi jasa raja sudah Ada nanti mengimplementasikan eh, sebuah aplikasi risk management secara otomatisasi gitu ya, Bu. Gitu. Karena kebetulan ini Bu betul. Cinta itu ini session yang kedua ya sebelum semester yang Ya, lalu kita pernah berjumpa. Jadi sampai betul. tuntas itu agak lumayan lah ya. Itu jadi udah ya Mas Fik apa? Sorry Mas Fiknul Islami. Sudah Mas, nanti sesi ketiga minggu ketiga ya. Ya, nanti bisa selain saya kasih kertas kerja, kalau emang belum punya aplikasinya ya, itu bisa manual dulu, ada kertas kerjanya. Nanti eh, saya berikan nih kertas kerjanya itu bisa mempermudah dalam pengidentifikasian, penilaian, nanti kan resiko nanti dinilai itu bisa dengan mudah lebih terstruktur lah Bu nanti di sesi selanjutnya ya Bu ya. Oh, baik-baik. Mungkin kertas kerjanya boleh di-share atau memang harus diisi dulu gitu bisa untuk diskusi. Iya buat diskusi ya Bu ya Ya, selanjutnya betul. gitu ya. Itu mungkin Bu Dwinta. Siap Jadi Ibu. itu ya dari mahasiswa eh, apa itu manajemen risiko dan bagaimana cara mengidentifikasinya gitu. Nah, kalau misalkan tadi Ibu bicara tentang aturan ya. Jadi Mm-mm. kalau tentang dikaitkan dengan aturan security, tadi ada ISO 27000 gitu ya Bu ya tadi atau Ah, kalau security ISO-nya 27.000 Bu, ya, tetapi kalau ya. terkait manajemen Manajemen resiko risiko. itu Mm. ISO-nya 31.000 Bu Oh, tahun 2018 ya. oke. Jadi Jadi kalau terkait begini, kalau misalkan kita pengen karena dampak dari tadi, misal kita tidak menggunakan apa ya paling gampang yang memberikan dampak mengancam terhadap eh, tadi intrusion atau itu hacker dan lain-lain. Nah, itu aturan cyber security tadi ada melimpahkan kepada pihak ketiga karena tidak apa tadi tidak ada. tidak kompeten ya Bu, tidak Oke. punya tidak punya keahlian khusus. Kita udah sadar nih, udah sadar resikonya kalau kita nggak
kompeten gitu ya, kita udah sadar kalau kita tidak melakukan tes itu nanti bakal terjadi serangan cyber nih gitu. Makanya kita udah sadar duluan ada resiko itu, Hmm. makanya kita harus melimpahkan ke pihak ketiganya kayak gitu, Bu. Karena kita emang tidak ada kompetensi untuk melakukan misalnya penetration test gitu ya, karena itu juga kalau kita yang melakukan sendiri nanti kita anggap aja baik semua gitu kan. Makanya biar lebih baik hasilnya gitu kalau mengembangkan aplikasi Hmm. itu kita lempar aja ke pihak ketiga sebagai orang di luar yang membuat gitu, Bu. Biar lebih hasilnya tuh biar lebih maksimal ya, Bu. Oke. Ini ada yang bertanya nih Bu, apakah risiko yang kecil tapi berulang terus terjadi bisa menjadi risiko yang jika menjadi risiko yang besar bila kita tidak mengatasi itu gimana Bu? Kau ini Kayak insiden tapi insidennya berulang jadi problem itu kalau di governance tuh gitu Iya, Bang. Ya, nah kalau naik di ya, Bu risiko ya. gimana? kau nih. Di Insiden risiko tuh gimana Bu? naik terus gitu ya. Jadi, Ya. apakah resiko kecil yang berulang dapat menjadi resiko besar jika resiko tidak diatasi? Iya, benar. Jadi ketika kita sambil cari contoh kali ya, Makanya resiko dua kecil mata yang perkuliahan berulang hari ini. tuh, resiko kecil yang berulang apa ya, Bu ya? Terkait data, misal eh Redundansi apa? kita terkait data. Misal kita share username password aja deh gitu. Kita share ke satu orang, udah resiko itu kita udah nyebar ke satu orang. Nambah lagi kita nggak diatasin nih gitu kan. Terus saya ngasih lagi username password ke teman lainnya gitu ya, nambah lagi gitu kan. Nanti naik lagi nih problemnya. Jadi dari orang satu dia udah menggunakan username password kita untuk tindakan tercela A gitu ya. Nanti tambah lagi Anjay. dia menggunakan username password kita untuk tindakan lagi yang tercela gitu. Pasti Kalau di nanti sini ada contoh user lupa password Sampai gitu jam ya. 6 dong. Sampai jam user Kalau 8 lupa nggak dong. diatasi, misalkan nih, dampaknya tuh misalkan nih nggak ada auto apa namanya, auto 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 lupa password itu ya, Bu lupa ya, yang password. Jadi ada tombol. coding kadang codingannya tuh nggak sehingga dia harus Iya, ingin ke biro IT misalkan kan nyusahin sendiri ya dampak di biro IT. betul Akhirnya, betul. akhirnya repot banget. Akhirnya antrian panjang itu pernah kejadian Benar. gitu ya. Oh iya, Bu. Tapi beberapa tahun yang lalu disiakat gitu ya, nggak bisa auto kayak Jadi dia harus tanya gitu. ke admin gitu ya, Jadi Bu ya. admin itu sebenarnya Kewalahan. namanya punya bawaan awal gitu. Jadi pakai apa namanya? Pakai kode tanggal lahir gitu ya. Biasanya pakai itu diri tanggal lahir, pencet Hmm. tanggal lahir. Tapi itu manual. Terus akhirnya nggak tahu deh. Iya Kebetulan sih saya saya. kayaknya sih udah bisa ya. Mudah-mudahan udah bisa sekarang udah bisa. Jam Itu 8. Jam ya 8 merepot sudah. dampaknya sih repotin kegiatan operasional sih, ya nggak Iya, sih? betul betul. Jam setengah Itu juga 9. bisa Tapi terus. meskipun hal sepele ya sebenarnya. Benar, Bu. Password tapi karena yang lupa ternyata banyak gitu loh. Sebenarnya karena dari hal-hal sepele itu ya, Bu ya, kayak orang itu nggak aware, bagiin aja Dengan lah iya. passwordnya gitu kan, username password kita bagiin aja lah. Mahasiswa nih, misal mahasiswa titip titip absen dong, absennya kalau pakai username password gitu kan. ah Pada licik-licik kan, Bu, mungkin gimana niat awalnya adalah titip absen, tetapi nanti di tengah-tengah mungkin Oh dia iya, ada, dia bisa rutin dia ya. bisa ngajuin sesuatu di Akan akses kita. e-learningnya mungkin kan. E-learningnya dia eh, bikin berita nggak bener itu juga bisa, atau misalnya dia di yang sistem informasi kampusnya itu dia ngapus mata kuliah yang udah didaftarin mungkin kayak gitu kan, itu juga bisa, Bu, gitu. Iya, iya. Terus ini ada lagi yang nanya, Ibu, Yang nanya standar tentang ISO. standar ISO untuk risiko keamanan data. Ada nggak sih yang apa data pelanggan untuk level risiko yang bisa diterima sebatas mana ya Bu? Ini masuknya ke PDP ya, Mas ya, mungkin kita kaitkan ke PDP itu di Apa itu PDP Bu? Kayaknya dijelasin deh.
Oh, nyambung ke PDW ya, Bu ya. Ya, gimana itu? Siap-siap. PDP itu data pribadi itu loh, Mas. Apa? Oh, data pribadi. Ah, Jadi kayak ya, kalau di luar negeri namanya apa tuh, Bu? apa ya? Perlindungan data Oh, pribadi data itu pribadi. kan ada peraturannya ya. Perlindungan data pribadi ini sejauh mana kita bisa mengamankan data pelanggan gitu ya. Pasti data pelanggan kalau di Jasara Harja ini data data pemilik kendaraan sama data korban gitu ya. Itu pasti kita punya nomor KTP gitu, nama lengkap, terus eh apalagi yang masuk ke perlindungan data pribadi itu yang tidak boleh disebarkan adalah nomor KTP, terus itu bentar, apalagi ya kalau di data kami itu data 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 ibu Rekening bank ya, kandung. Ya, rekening bank ibu ya. kandung, Bu. Ya, ibu kandung itu ini banget apa eh sangat berpengaruh kemana-mana karena kalau di Hmm. Jasara Harja itu kan biasanya penerima santunannya itu antara ibu kandungnya atau istrinya gitu ya. Kalau data itu kesebar itu kita bisa kena sanksi gitu, kena denda gitu, kena denda iya, kena reputasi perusahaan iya gitu Pengamanannya kan. gimana Bu Itu kalau di Jasa Raja terkait dengan data pribadi ini? itu yang pertama Bu, kita ada integrasi sama BPJS Kesehatan gitu ya Bu. Itu data pribadi, nama itu kita kasih bintang-bintang gitu Bu. Jadi Oh, cuma nama akhir sama nama awal gitu ya. Huruf akhir huruf sama akhir huruf sama awal. huruf awal. Ya, huruf akhir Itu sama huruf codingannya awal. ada di Jasa Raja ya? Iya, di Jasara Harja, Bu. Jadi kita tidak boleh, walaupun integrasi antar perusahaan ya, Bu, ya, yang saling menguntungkan mungkin ya, setelah pembayaran dari Jasara Harja habis kan akan dilanjutkan oleh BPJS Kesehatan gitu ya, Bu. Itu kita pun tidak boleh menyebarkan nama dan nomor KTP, Bu. Jadi emang benar-benar data pribadi itu harus dijaga, makanya kita ngasih bintang-bintang di nomor KTP, Kalau nggak di salah juga nama. kalau kita mengirimkan data yang ada PDP-nya ditolak ya? Atau gimana ya emailnya gitu? Kalau nggak salah Oh, pernah. kalau Nah kalau itu di juga. email iya Bu, di Oke. email. Nah, kalau di data yang tadi kita harus menggunakan bintang. Jadi udah dienkripsi duluan ya Bu ya dari Oh. sistem kami itu. Jadi kita udah mengenkripsi datanya di sistem itu jadi kekirimnya emang bintang-bintang. Terus kalau di tadi tadi apa Bu? Jadi lupa. Jadi misalkan ternyata kita mau ngirim data nih di dalam file kita itu mengandung Ah tadi iya itu. itu Jadi kalau di dan itu juga email, hmm, diprogramkan di Jasa Raja atau memang betul udah di dikaitkan dengan program. software apa sih gitu biasanya ada Di ya? program. Ha, bahkan kami di email aja itu tidak boleh ada kata-kata username, password gitu. Itu ke black, langsung ketolak nanti kita kirim email. Misalnya kita mau Emang kayak ngasih aktif, mau Bang. ngasih username password Emang ke minum ya? orang ya. Kita kirim username password ke teman gitu, tapi Ya, lewat email GDPR ya. gitu. Nah, itu udah langsung ketolak dari sistem email kami, Bu, gitu. Ya, Itu betul. untuk penjagaan juga sih salah satunya. Oh ya kalau di luar negeri namanya GDPR Bu ya. Oke, GDPR oke, ya nggak? oke, Bu. Ada personal. GDPR. Tapi kalau di Indonesia memang belum apa namanya baru-baru ini ya Nah, perlindungan paling datanya. penting. Iya, Bu, betul. Ya, di sini recruiter suka minta data pribadi itu hal yang konyol ya sebetulnya. Jadi sini kalau recruiter itu berarti Rekrutmen perusahaan ya. rekrutmen perusahaan gitu. Itu gini, jadi rekrutmen perusahaan itu pas seharusnya emang pasti dia minta sih ya karena yang pertama Oke. kalau di Jasara Harja ya pengalaman saya juga ngurus yang bagian rekrutmen aplikasinya gitu Bu. Jadi emang kita itu ada approval dulu emang bersedia nggak bahwa kita mintain data itu gitu. Oh, Data, itu awalnya tuh emang ada apa ya namanya?
Bukan concern form-nya ya Bu ya. concern form. Kayak concern form tapi dengan checklist. Nah, itu emang orang Indonesia malas membaca kali ya, Bu. Jadi ya udahlah checklist aja daftar gitu ya. Padahal di situ udah tertera data pribadinya itu akan diberikan ke kami dan kami tidak akan menggunakan untuk hal-hal lain gitu ya. Seharusnya semua perusahaan akan seperti itu sih ya kalau dia menjaga data pribadi seseorang gitu, Bu. Terus itu eh, setelah karena kita akan menyambungkan ke ada namanya API dari Kementerian Pendidikan, Bu. Itu jadi benar nggak Apa si sih? benar nggak Universitas A itu memiliki program studi B Dipanggil gitu ibu. ya, Bu. Itu jadi kita ada integrasi sistem itu Emang ke dia memakan Kementerian soto. Pendidikan itu, Bu. Gitu. Makanya kenapa kita selalu meminta pasti kalau rekrutmen ya di kami kita meminta nomor KTP-nya itu karena kita akan menyangkut pautkan dengan misalnya dia nulis kuliah di Universitas A gitu jurusan B. Kalau kami nggak ada integrasi dengan Kementerian Pendidikan kan nggak ada buktinya ya dia mengambil jurusan itu gitu ya Bu ya. Jadi pasti kita akan mencocokkan itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada di rekrutmen itu biasanya, oh iya dia tidak boleh orang tuanya bekerja di perusahaan yang sama gitu Bu. Itu nanti kita ada kerjasama juga sama Dukcapil gitu. Jadi kita ngeliat nih dia tuh orang tuanya kerja di perusahaan yang sama nggak ya kayak gitu. Makanya Kita kita cek ke membutuh nomor NIK-nya gitu ya. Dari apa ya? dalam satu kartu keluarga Dekat atau kakak tidak. ya. Kayak gitu sih Bu. Makanya itu makanya itu butuhnya kami kayak gitu sebenarnya ya. Kecuali emang kalau disebar ya itu bisa dituntut tuh perusahaannya harus ya Bu kalau misalnya si rekrutmen itu Oke. gitu ya. Oke, baik-baik. Jadi memang harus dibaca ya ketika kita Mm, melakukan tanda tangan. Ternyata ada statement bahwa betul. perusahaan berhak apa tadi ya menerima gitu ya, Heeh, menerima informasi yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ternyata betul. informasinya itu ada terkait rahasia. Aku kok minta-minta sih kadang memang harus awareness dengan itu ya. Baik, Betul. eh ternyata hampir 1 jam kita sudah hampir ya, tinggal 1 menit lagi kita sudah memahami konsep dasarnya ya, the fundamental konsep tentang risk management. Mudah-mudahan ini mendapatkan tambahan untuk kita, riset kita bisa arah ke sana gitu tentang risiko. Tapi ternyata belum tuntas kalau kita Belum. mengikuti minggu depan dan minggu depannya lagi. Jadi kita 60 menit bersama Bu Dwinta akan dalam 2 pekan yang mendatang akan terus ada di mudah-mudahan bisa di link yang sama. Saya kurang tahu apakah linknya bisa di repeat. Kalau di Google Meet bisa ya. Kalau saya nggak tahu kalau ini ada itu. Zoom ya, Kita Bu. akan infokan lagi ke rekan-rekan dosen dan rekan mahasiswa, terutama wajib untuk mahasiswa topik risk management di Iya, pasca sarjana ini ini wajib. ini Mungkin mata kuliah sangat sebenarnya itu. bermanfaat loh, Bu. Ini Iya. jadi kalau di perusahaan itu emang seluruh perusahaan itu harus menerapkan manajemen risiko ini gitu dan tidak semua orang eh suka ya Bu ya dengan resiko ini gitu. Nggak ada kuliahnya nih resiko ini gitu. Nggak ada jurusan manajemen resiko itu kan nggak ada ya Bu ya. Makanya pasti ada sertifikat sertifikat khususnya gitu Bu yang untuk mendukung manajemen resiko gitu. Bu. Makanya buat teman-teman mahasiswa yang masih S1 nih nanti ini bisa menjadi nilai lebih. Misalnya kayak saya mau melakukan pengadaan di bidang TI gitu ya. Itu pasti kita harus mendefinisikan dulu nih resikonya apa, kegagalan pengadaannya atau nanti ada apa itu namanya fraudnya ketika pengadaan. Nah itu jadi kita bisa tahu nih sebelum melakukan suatu tindakan ini kita bisa tahu apa aja resiko-resikonya gitu. Jadi Ya, overthinkingnya itu
Makanya di situ Betul, tuh Bu. pemimpin Lebih banget ke ya. pesimis ya, Bu ya. Oke, oke. Jadi Pesimis dari untuk hal level lebih baik. awal ya, dari kalau kita pengadaan tuh dari level awal pun udah bisa teridentifikasi ya. Benar, benar, Sampai Bu. akhirnya mau launching pun ada identifikasinya Ada juga di lagi, setiap Bu. level. Benar, Bu. Jadi level awal tuh kayak misalnya di tengah-tengah nih pengembangannya tidak sesuai timeline. Apa sih pengendaliannya? Kita udah harus tahu nih pengendaliannya. Kalau misalnya si pengadaan itu nggak sesuai timeline, misalnya kita melakukan change request dulu, terus menggali lagi, yurek lagi, kayak gitu. Terus nanti dari sisi anggarannya akan bertambah atau enggak, kayak gitu tuh. Jadi kita udah kebayang ya Bu ya setiap tindakan yang akan kita lakukan itu waduh ini resikonya nih gitu. Jadi lebih was-was hidupnya ya Bu ya penuh Memang. resiko. Tapi was-was itu membuat jadi ada kendalinya. Jadi ada risiko Benar. nanti. Nah, Ada kendalinya itu ada pengendaliannya. di mana? Di mana? Di mitigasi itu. Mengendalikan Eh, risiko. Nanti ada pengendaliannya, Bu. Ya, ada mitigasi. Mitigasi ini ada mitigasi yang pengendalian awal dan ada nanti mitigasi tambahan. Mitigasi tambahan itu ketika emang pengendalian nilainya besar kalau nanti ya ada nilainya di atas 12 itu kita butuh pengendalian tambahan atau mitigasi tambahan gitu. Jadi eh, misal untuk kalau di perusahaan Jasara Harja nih resiko tertingginya adalah serangan cyber karena kenapa sih kita membuat itu resiko tertinggi? Karena emang dalam sehari itu ada ribuan serangan yang masuk ke Jasara Harja gitu. Makanya kita membuat itu menjadi benar-benar harus di-maintain banget ya Bu. Makanya kita menjadikan itu resiko yang tinggi itu dipantau terus. Nah, tapi kita punya pengendalian nih supaya si serangannya itu nggak tembus gitu. Tadi ada firewall, ada antivirusnya, kayak gitu, Bu. Jadi emang kayak lebih lebih eh, mempermudah menuju sasarannya sih, Bu, tadi Baik. biar Sasaran itu operasional KPI terjaga. yang harus dicapai ya Betul, tadi ya. betul, Bu. Kalau misalnya KPI kami tidak dalam setahun itu tidak boleh ada serangan, ya itu harus dicapai gitu. Oke, jadi misalkan downtime-nya bolehnya Downtime, sekian detik betul. gitu, itu harus tercapai Betul, ya. itu harus tercapai gitu, Bu. Oke, kalau di kami memang belum downtime, belum di, jadi sering down nih. Tapi memang sasaran itu maksudnya lifetime-nya. Contoh server lifetime kita memang banyak ada maintenance lah ya. Kadang ada Nah, maintenance, ada server down. Itu memang belum lah, memang belum masuk belum, ke risiko itu ya. Jadi betul, betul. harapannya sih memang kita udah sudah mulai menuju ke sana memang karena dengan adanya pelatihan manajemen risiko gitu udah kemudian saya itu auditor yang dilatih juga di bagian-bagian itu jadi oh iya ya baru menuju sih tapi memang Siap. mungkin tingkat datanya yang dikelola kali ya. Jadi Betul, yang Bu. bahaya itu memang kalau kalau pendidikan itu adalah nilai uang yang masuk gitu ya, sama nilai mahasiswa. Itu tuh yang paling Oh, kan itu data. ini Jadi banget jangan ya, sampai riskan. mahasiswa tuh bisa mengubah nilai. Itu tuh bener-bener akhirnya kita bikin OTP. Kalau kita mengubah nilai Oke. itu ada pesan ke dosennya, pesan ke beberapa tingkat level itu. Ini ada perubahan nih, langsung dia Oh, nggak tahu. Mudah-mudahan nggak pernah aja terjadi ya. Itu yang eh, pengamanannya itu yang sudah dilakukan sih. Mungkin kalau bank itu agak risiko ya kalau tinggi sering banget ya, Bu. servernya down gitu. Hmm, Itu makanya kerugiannya di, tinggi. Kalau jasa raja tadi selain data pribadi ya Bu ya, mm, ada yang dia paling oh tadi cyber ya, paling itu tinggi ya. di kami cyber, Bu. Paling tinggi di Menyerangnya kami. itu data apa sih yang apa memang data kecelakaannya mau dirubah sehingga atau gimana? Eh, karena kami Kan sih selama ini. punya data kendaraan ya, Bu. Oh, Kita kerja sama polisi ya, kepolisian. Itu kan datanya dicari orang banget kan, Bu ya, data-data itu. Jadi kita punya nomor platnya, kita punya pemiliknya, kayak gitu-gitu. Itu oke. kan Ini bagi saya mau ngapain ya orang nyari tapi mungkin ya, memang ada apa gitu ya, ada pasti maksud ya. mungkin Buat orang orang awam kayaknya enggak. kreditur Apa gitu sih? ya, Bu, Oh, oke, kreditur oke. gitu-gitu. Dia udah
bisa menganalisis datanya, misalnya dia udah kendaraannya udah lama atau gimana, dia akan menawarkan lagi seperti itu ya. Oke, gitu memang. Dealer-dealer gitu ya, Bu ya. Ya, ya, ya. Kalau di Desa Unggul itu selain nilai, jadi nilai itu dulu sempat menjadi isu gitu ya, bahwa mahasiswa ketakutan bisa merubah gitu atau Oh, oke. jadi kalau kaprodinya pun gitu loh, kalau mahasiswa Bu saya nilainya jelek, nggak bisa kita mengubah nilai. Yang bisa mengubah adalah role dosen aja gitu, hanya dosen. Oh, siap-siap Selain siap, itu Bu. nggak bisa gitu. Kaprodinya pun nggak boleh, dekan pun nggak Oh, boleh. Jadi itu memang role-nya sudah di-create bahwa memang hanya yang boleh mengakses hanyalah dosen yang punya akun kode mata kuliah ini dosennya. Nah, itulah yang relationship-nya di situ. Jadi itu itu tapi dari sisi ini ya, Bu ya, maksudnya itu dari sisi role-nya, dari sisi role-nya sih keamanannya. ya Kalau dari sisi aplikasinya kan juga harus harusnya aman terjaga ya. ya, Bu Nah, ya. ya insya Allah. Kadang karena kita karena kita Ini mahasiswa maksudnya kayak pinter-pinter nih bisa iya bisa benar, Bu. gini. Bisa ngoprek-ngoprek dalamnya, Yes, gitu. ketemu kan, Makanya Bu, kita makanya selain knowledge punya, skill punya ya itu di attitude ya. Ya nggak? ya Etika betul. profesi itu ternyata Etika, Bro. etika profesi itu menjadi kayak sumpah mati lah ketika Kuncinya kita ya, udah Bu ya. menjadi sudah punya ilmu ini, tolong jangan digunakan hal yang tidak di Betul, betul. yang membahayakan diri kita sendiri sebenarnya dan masyarakat Iya, tentunya. Baik, siap, Bu. 1 jam bersama Bu Dwinta sudah selesai. Jadi diskusi kita akan berlanjut di next week gitu selama 3 pekan memang ini dilaksanakan dalam 1 jam. Jadi kita lunas 3 jam karena memang sebenarnya dalam 2 jam setengah nih sebenarnya kontrak kita sama Bu Dwinta. Tapi saya pengen memang saya Siap, split 1 jam setengah aja, 1 jam satu aja biar jam. nggak bosen mahasiswa. Oke, terima Siap. kasih Bu Dwinta. Kita sebelumnya mungkin akan foto bersama dulu Ya, bersama adik-adik mahasiswa. Tolong nyalakan kameranya gitu ya. eh, adik-adik Caranya gimana? Em, capture aja, Mbak, Bu. oke ya. Ini di sini ada banyak ya. Mudah-mudahan ayo Ada banyak. silakan ya. Oh ya Sebentar. belum tahu ini Mbak Indri bisa nggak absensinya kayaknya belum muncul nih. Saya nggak bikin nih. Bu Indri ada nggak ya? Saya hari ini nggak bikin. Iya, Bu. Bisa nggak Mbak absensi Mbak? Sebentar, sebentar. Saya lupa nggak bikin. Mohon tunggu ya. Iya. Nanti Bu di ini sama S1 aja atau S2, Bu? ada Ada. yang S2 sebenarnya. Karena Oh, memang topik risk management tuh S2 mata kuliahnya. Untuk mata kuliah manajemen proyek sistem informasi itu ada bagian yang membahas tentang risiko gitu ya. oke. Jadi, kalau yang rekayasa perangkat lunak juga Ya, semuanya sih ya, Bu ya, resiko tuh dari mulai pengembangan aplikasi aja ada resikonya ya, Bu ya. iya Ketika rilis tidak sesuai dengan keinginan usernya, kayak gitu gitu itu ya. Tips kedua sambil nunggu Mbak Indri itu ya absen ya, share Bu. absensi. Oke. Baik, mungkin sambil nunggu Mbak Indri share absensi, nanti Anda adik mahasiswa bisa mengisi dan kalau masih ada yang mau didiskusikan gitu, boleh didiskusikan. Boleh, boleh. Eh, Oke, sebentar Bu. Jadi kalau di Jasa Raja udah terimplementasi dalam sebuah aplikasi ya Bu? Betul, Bu. Jadi kita udah punya aplikasinya sendiri, nanti itu juga udah sampai memberi notifikasi kita. Jadi kita punya batasan thresholdnya itu berapa sih dia akan memberikan warning gitu ya, Bu ya. Misal tadi kayak insiden gitu ya. Eh, Ketika dia udah melebihi, misal kita membatasi dalam setahun itu hanya ada 2 gitu. Itu ketika dia udah 1 gitu udah memberi warning ke kita, Bu, ada notifikasinya gitu. Terus kita harus melakukan pengendalian apa seperti itu udah ada di aplikasi kita sih, Bu. Oke, jadi memang ketika sudah diotomatisasi itu selalu update nggak jumlah risiko yang muncul? Selalu ada update, Bu. Jadi tiap bulan Jadi itu, memang nambah terus risiko itu memang bertambah ya. ya ketika dia menemukan resiko baru, misalnya
berdasarkan laporan keuangan nih tidak tercapai gitu. Apakah itu udah masuk ke dalam resiko gitu ya? Misalnya belum, tambah lagi resiko. Kenapa ini nggak kecapai gitu? Apa pendapatan tidak tercapai ini karena apa gitu penyebabnya itu kita entrikan lagi ke resiko kayak gitu. Oh. Jadi Kalau selalu update. register terregister tuh maksudnya itu ya, register risiko tuh risk register itu maksudnya Terdaftar gitu Bu. daftar ya. Kita udah mengidentifikasi risk register itu daftar resiko yang udah diidentifikasi kayak gitu Bu. Jadi itu udah ada nilainya, udah ada penyebab dampak sampai pengendaliannya seperti apa kayak gitu. Itu udah terregistrasi di aplikasi gitu. Jadi kita sebut risk register. Baik, silakan ada di mahasiswa mengklik link presensi untuk hari ini. Terima kasih Bu Dwinta yang sudah memberikan sharing session pada malam ini. Insya Allah berkah ilmunya untuk kita semua dan menambah wawasan untuk adik-adik mahasiswa terutama yang ingin minat di bidang risiko. Terima kasih. Selamat malam. Udah semua klik ya adik-adik mahasiswa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam, Bu Dinta. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman semua. Iya. Saya izin live ya. Oke, izin live juga.